Welcome to my channel. Dari belakang inilah sekitar setengah jam lalu atau tepatnya pukul 11.15 malam waktu Sydney atau pukul 7:15 malam waktu Indonesia Barat tadi keluar pemain tim nasional Indonesia terakhir yang menyentuhkan kakinya di Sydney, Australia. Ragnar Raratmangun, pemain yang sangat luar biasa dan juga menjadi pencetak gol pertama di round 3 saat menghadapi Saudi Arabia, muncul dari sini dan langsung disambut oleh sekitar 15 fans yang setia menanti dia. Tentunya ini sebuah situasi yang sudah mantap karena sudah lengkaplah 29 pemain yang dibawa oleh Patrick Kluivert ke Sydney, Australia, tentunya dalam menghadapi Socceroos hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat maupun pukul 20.10 malam waktu Sydney. Tentunya ini membuat kita semakin yakin dan juga semakin mantap menatap pertandingan yang akan segera berlangsung, pertandingan yang sudah sangat dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan berhadapan dengan Australia dalam perebutan tiket Piala Dunia. Tidak mudah memang. Grup C dihuni oleh tim-tim yang sangat luar biasa. Ada Jepang tentunya yang hanya tinggal menunggu waktu lolos dengan otomatis. Kemudian masih ada Australia dengan poin 7, lalu diikuti oleh Indonesia. Kemudian di bawahnya ada 3 tim juga yang sama dengan mengantongi poin 6 dengan Indonesia, yaitu Saudi Arabia, Bahrain dan juga China. Tentunya ini waktu yang bukan sebentar, waktu yang sangat singkat bagi Patrick Kluivert untuk meramu sebagai satu kesatuan tim. Memang kita sekarang punya pemain dengan materi-materi yang sangat sangat luar biasa, dengan kehadiran Ole Romney, kehadiran 3 pemain terakhir yang dinaturalisasi juga, ada Dean James, ada Emi Laudero dan juga ada João Pelupessy. Tapi tentunya tidak mudah untuk menyatukan mereka. Belum lagi masih ada Kevin Dix ya, yang baru bergabung bulan November lalu, main lawan Jepang hanya 30 menit, tapi kemudian dia tidak bisa tampil lagi membela tim nasional merah putih karena cedera. Ada Ole Romney juga tadi yang seperti saya sebutkan yang bergabung akhir tahun. Jadi materi bertambah, tapi tentunya kekompakan sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan chemistry satu sama lain. Nah teman-teman, kalau kita lihat bagaimana animo penonton ataupun fans yang datang ke Australia ini memang sangat luar biasa, meskipun ada berbagai halangan mulai dari tiket penonton, tiket pertandingan, tiket pesawat, akomodasi, bahkan juga visa ya. Tapi mereka yang berhasil ya menembus ya ketatnya imigrasi dari Australia tentunya hadir di sini untuk menjadi suara, menjadi mata, menjadi semangat bagi perjuangan dari Merah Putih untuk meraih yang terbaik dalam menghadapi Australia. Tentunya kita boleh berharap, kita boleh menginginkan Garuda bisa kembali terbang, mendarat di Indonesia membawa 3 poin. Tapi kita harus hati-hati juga, kita jangan jumawa, kita harus tetap humble ya, dan juga menghargai para pemain kita apapun yang terjadi saat mereka pulang ke tanah air, karena di sana ada pertandingan yang sangat penting yang menanti kita, yaitu menghadapi Bahrain ya. Emosi tentu juga nggak sabar untuk bisa mengalahkan mereka karena kita punya dendam ya, yang mana kita sempat dikerjai saat di pertemuan pertama. Tapi jadikanlah kemarahan tersebut sebagai dorongan, motivasi dan juga tentunya semangat bagi para pemain yang akan tampil di Gelora Bung Karno tanggal 25 Maret nanti. Tentunya persiapan sudah dilakukan para pemain dalam waktu mungkin 24 jam lagi atau tepatnya H-1 mereka akan melakukan sesi latihan resmi atau official training, atau biasanya kalau di Eropa di Liga Champions itu biasanya istilahnya pitch testing, dan kemudian juga ada konferensi pers. Jadi ini akan menjadi konferensi pers pertama bagi seorang Patrick Kluivert setelah resmi menangani tim nasional Indonesia selepas diperkenalkan tanggal 12 Januari nanti. Tentunya kita akan nantikan seperti apa komposisinya, seperti apa formasinya, dan juga seperti apa taktik dan strategi yang akan dilancarkan oleh Patrick Kluivert. Ada yang mengatakan 3 back, ada yang mengatakan juga 4 back. Ya ini macam-macam analisanya. Tapi biarlah kita berdemokrasi ya, masing-masing punya analisa secara bebas, dan nanti kita akan lihat seperti apa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tentunya 5, 6 pemain, 7 pemain mungkin nggak akan berbeda jauh. Mungkin kita sepakat seperti di bawah Mister Gawang ada Martin Paes, kemudian juga Bang Jai saya pikir sudah hampir pasti, lalu Calvin Verdong di kiri, Kevin Dix dan Sandy Walsh antara itu di kanan, lalu ada Profesor Tom di tengah, dan juga tentunya ada juga Ole Romney mungkin akan ditampilkan, atau Ivar Jenner. Jadi macam-macam strategi dan formasi yang mungkin ditampilkan oleh Patrick Kluivert.
Tapi kita juga harus berhati-hati karena lawan dalam hal ini Australia juga bukan tinggal diam. Mereka memang betul dari yang teman-teman dengar, mereka kehilangan sejumlah pemain inti, terutama di barisan pertahanan. Mereka kehilangan dua punggawa mereka, yaitu Circati, bek kanan yang tentunya sangat diandalkan, dan juga Harry Soter yang sudah sejak lama memang menderita cedera dan harus absen sampai waktu yang lama. Tapi harus diingat juga, Australia tetap mempunyai materi yang sangat berbahaya. Kemudian mereka juga kita tahu adalah tim keempat terkuat di Asia secara peringkat AFC, dan yang pasti mereka akan bermain sebagai tuan rumah, dan juga mereka butuh poin. Ya, saat ini tidak ada satupun di grup C yang aman kecuali Jepang. Ya, kita akan nantikan bagaimana serunya pertandingan yang akan berlangsung di Allianz Stadium, stadion yang tentunya akan kita lihat ya bagaimana fans Indonesia juga akan hadir di sana. Diperkirakan sekitar 5.000 fans yang akan hadir di Allianz Stadium, dan nanti kalau kalian akan menonton pertandingannya, para fans ini akan banyak berkumpul di sisi south atau di belakang gawang. Itu kita harapkan itu bisa dimerahkan. Bahkan alokasi yang seharusnya hanya section 8 untuk fans away itu sudah mulai meluber sampai ke seluruh di belakang gawang, dan mungkin juga ada beberapa yang akan duduk di section VIP ya, karena ini bisa general tiket dan orang bisa bercampur aduk di sana. Dan kalau kita lihat dari persiapan, kembali lagi ke persiapan tim nasional kita, tentunya semua pemain kita bersyukur hampir tidak ada yang cedera, karena hanya Egy Maulana Fikri yang memang tidak bisa ikut karena mengalami cedera. Ada 29 pemain yang nanti akan didaftarkan 23 saat hari H. Ya, siapapun yang ditampilkan tentunya kita percaya itu adalah pilihan terbaik bagi Patrick Kluivert untuk bisa menanggulangi dari Australia. Kita sudah membuktikan bisa menahan mereka saat tampil sebagai tuan rumah di Gelora Bung Karno, walaupun kita mati-matian menjaga gawang kita, tapi seperti yang dikatakan oleh Justin Hubner, we've proved that they are not better than us. Kita sudah membuktikan bahwa mereka tidak lebih baik dari kita. Kita bisa menahan mereka 0-0 di GBK, why not? Kita setidaknya bisa menahan mereka juga di Allianz Stadium. Tapi sekali lagi teman-teman semua, tentunya ini adalah pertandingan yang dinanti-nanti. Setelah 4 bulan kita ya tidak punya sama sekali ya match day. Sementara kalau kita lihat Bahrain, mereka masih bisa atau ada Gulf Cup di mana mereka saat itu juara juga, sehingga kita tidak ada pertandingan sama sekali. Bahkan ada pemain baru. Disinilah mungkin tantangannya dan keahlian dari Alex Pastur dan juga asistennya Patrick Kluivert dan juga Alex Pastur asistennya dalam meracik strategi komposisi siapa yang terbaik dan formasi seperti apa yang akan ditampilkan oleh tim nasional Indonesia. Nah, teman-teman semua, tentunya kita semua nggak sabar menanti pertandingan ini. Kita semua harus bersatu, harus guyup, harus berdoa. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang tidak punya kontribusi dalam hal ini. Mau kalian yang di rumah, mau yang di sini, semuanya ada kontribusi apapun itu, bahkan untuk menjaga jempol kita, untuk memberikan vibes positif dalam memberikan komentar-komentar yang menjujukkan, yang mungkin ketika sampai ke pemain membuat mereka mood dan mereka akhirnya tampil maksimal. Nah, teman-teman, gue akan terus mengupdate dan juga meliput ya suasana persiapan dari tim nasional kita. Mudah-mudahan besok gue akan bisa lebih dekat mengintip ya bagaimana mood dan suasana tim ketika mereka bersatu sebagai satu kekuatan, dan juga kita akan tunggu komentar apa yang keluar dari mulut Patrick Kluivert dan juga salah satu pemain yang akan didapuk dalam mengisi konferensi pers nanti. Ini menarik tentunya, dan mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk bertanya, dan yang pasti nanti juga saat sesi latihan kita akan lihat seperti apa nanti sesi latihan yang langsung dipimpin oleh Coach Patrick Kluivert, pelatih yang lulus masa pemain sangat luar biasa. Inilah tantangan besar, ini adalah pertaruhan bagi semuanya. Kita akan nantikan ya sekali lagi apa yang akan bisa dilakukan oleh kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa meraih hasil yang positif sehingga kita bisa percaya diri ketika kembali ke Jakarta. Nah, teman-teman, setelah tanggal 20 kita akan bermain, tanggal 21 gua akan kembali ke Jakarta. Kita akan bersiap menyongsong partai Bahrain, dan gua akan terus melaporkan setiap detail dari perjuangan tim nasional kita apapun itu, mulai dari kedatangan, keberangkatan, dan nanti juga di Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan gue juga bisa menyambut mereka, kita semua menyambut mereka apapun ya, kalah memenang, supaya mereka tetap merasa semangat dan tidak ditinggalkan, karena 2 pertandingan ini akan sangat menentukan dalam rangka kita memperoleh tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya melalui round 4 kah atau bahkan langsung, doesn't matter. Yang penting kita bisa memberikan apapun yang terbaik, dan tentunya
dukungan dari kalian sangat dibutuhkan. Dan seperti janji gua, setelah ini gua akan menghadirkan video soal kondisi terakhir Allianz Arena. Nah, ini pasti keren banget ya. Kalian nggak akan bisa menyangka bagaimana indahnya Allianz Arena malam hari, dan karena nanti pun kita akan bermain pukul 20.10 waktu sini. Jadi mosaiknya, suasananya ini akan luar biasa. Jadi ikutin terus channel Bung Harpa. Jangan sampai kalian gak nyalakan loncengnya supaya kalau gua update video-video yang jamnya random kalian selalu terinformasikan. Oke teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, dan buat yang puasa supaya kalian dilancarkan. Dan untuk sementara Bung Harpa out dulu. Adios.